wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis sa'ah. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru 103.4 FM yang menyimak melalui streaming kami di www.radiohidayah.fm, atau Anda yang menyaksikan siaran kami saat ini melalui live Instagram, live halaman Facebook, YouTube, atau juga yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua di hari ini, edisi hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, hari yang pertama di bulan haram. Alhamdulillah kita sudah memasuki salah satu bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Bertepatan hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kemudahan, kesempatan dan kesehatan bersua kembali bersama guru kita, buya kita, Al Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala, yang saat ini alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau dalam kajian kita, program kita konsultasi syariah setiap hari Jumat pagi bersama beliau yang langsung beliau sampaikan dari kediaman beliau di Komplek Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, seperti biasa kajian kita ini akan menghadirkan tausiah singkat dalam pembahasan tematik dan dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan kepada beliau yang Anda ajukan. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah rangkaian acara kita. Dan kami sapa juga untuk rekan-rekan radio dakwah dan juga televisi dakwah atau channel dan akun yang menyebarluaskan kajian ini. Barakallahu fikum kepada para kru yang ikut menyebarluaskan, dan jazakumullah khair untuk para pendengar radio dakwah lainnya dan juga pemirsa televisi yang ikut dalam acara ini. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM Pekanbaru, akan terlebih dahulu menyapa hangat guru kita, buya kita, Al Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar suara Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, begitu juga dengan Ustaz, keluarga dan kaum muslimin dan muslimat di sana. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru dan pendengar radio lainnya, pemirsa dimanapun berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, sebelum memulai konsultasi syariah kita, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah singkat dengan pembahasan tematik. Kita dengarkan apa tema atau materi bahasan yang akan beliau sampaikan di pembuka konsultasi syariah kita. Langsung saja kepada Anda semuanya kami ucapkan selamat belajar, selamat menimba ilmu syar'i. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebagai muqaddimah, kita membicarakan tentang doa yang tidak tertolak. Kenapa membicarakan doa? Yang pertama, karena doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ini yang membuat kita membicarakan tentang doa, karena doa adalah perintah, dan al-aslu fil amril mutlaq al-wujub. Asal hukum perintah secara mutlak adalah kewajiban. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan menundukkan diri dan dengan secara lirih. Ini juga menunjukkan wajibnya berdoa, menunjukkan perintah wajibnya berdoa. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, maka hendaknya kalian berdoalah kepadaku. Ini juga menunjukkan perintah kewajiban berdoa. Kemudian oleh karena itulah kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa kita membicarakan tentang doa? Karena orang yang tidak berdoa akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah,
Allah pasti selalu murka atasnya. Allah pasti selalu murka atasnya. Nah, kita pada kesempatan kali ini membicarakan bagaimana cara doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab yang ketiga. Kenapa kita membicarakan doa? Karena banyak doa-doa yang belum dikabulkan. Entah itu sebabnya adalah kita tidak ikhlas di dalam berdoa atau tidak memenuhi syarat atau rukun atau kesunahan-kesunahan doa. Oleh sebab itulah saya akan menyebutkan beberapa poin secara ringkas tentang agar doa diterima, agar doa tidak ditolak. Jadi tema ringkas kesempatan kali ini adalah agar doa tidak ditolak. Agar doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yaitu saat berdoa disyariatkan untuk menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Dan yang dimaksud dengan menghadirkan hati adalah ketika seseorang berdoa, dia menghadapkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisannya berucap tapi hatinya kesana kemari. Ini hal yang disyariatkan pertama agar doa dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi penggalannya wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa apapun dari hati yang lalai dan main-main. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu agar doa dikabulkan memperhatikan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di dalamnya. Memperhatikan waktu-waktu mustajab. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan langsung kabulkan untuknya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab setelah azan, antara azan dan iqamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina ad-du'a la yuraddu baina al-adhan wal iqamah." Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga hadis yang lain yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud juga, "Qul kama yaqulun fa idza intahaita fasal tu'ta." Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jika engkau telah selesai mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, maka mintalah, sesungguhnya doamu dikabulkan. Kemudian yang ketiga yaitu di akhir salat fardu. Dan akhir salat fardu di sini adalah sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ini waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkan doa. Sebagaimana hadis riwayat Imam
Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaih fayad'u." Kemudian dia memilih dari doa-doa yang sangat dia sukai, maka dia berdoa dengannya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ketika imam naik ke atas mimbar hari ini, hari Jumat, sampai selesai sholat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan bangun berdoa memohon kepada Allah kebaikan melainkan Allah akan memberikannya. Dan sebagian ulama mengatakan waktu ini maksudnya adalah ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah, yaitu antara imam duduk di atas mimbar sampai selesai salat Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu saat sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat ia sujud, maka perbanyaklah doa. Kemudian yang keenam, yaitu akhir waktu setelah sholat asar di hari Jumat, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu yang mustajab tersebut akhir waktu setelah sholat asar. Ini adalah kiat yang kedua agar seseorang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dan dia berdoa di dalamnya. Kemudian termasuk dari perkara yang membuat doa tidak ditolak adalah tunduk hati dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Wahai manusia, perlahanlah terhadap diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, Maha dekat, dan Dia bersama kalian. Perkara yang keempat adalah menghadap kiblat saat berdoa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar, beliau menghadap kiblat untuk berdoa. Ini termasuk daripada hal yang disyariatkan agar doa tidak ditolak. Kemudian yang kelima, bersuci saat berdoa, dalam keadaan suci saat berdoa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Muhajir ibn Qunfudh memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Kemudian beliau belum menjawabnya, sampai selesai wudunya baru beliau menjawabnya. Kemudian beliau bersabda, innahu lam yamna'uni an arudda alaik illa anni karihtu an adhkurallah illa ala taharah. Tidak ada sesuatu yang menahanku untuk menjawab salammu, melainkan aku tidak suka
berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang keenam, hal yang disyaratkan agar doa tidak ditolak, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yarudda ilaihi rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya kepadanya dan membalasnya dengan perkara yang kosong. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis mengangkat tangan saat berdoa, jenis hadisnya adalah hadis yang mutawatir ma'nawi. Artinya dinukilkan banyak dari sahabat yang mereka mustahil bersepakat untuk berdusta bahwa Rasulullah SAW saat berdoa dalam beberapa kesempatan beliau mengangkat tangan. Kemudian yang ketujuh, agar doa tidak ditolak, yaitu doanya dimulai dengan memuji Allah, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya dan belum memuji Allah dan belum bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang ini terlalu tergesa-gesa di dalam doanya. Kemudian beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih was sana'i alaihi, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah dia memuji Tuhannya. Kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, lalu dia berdoa setelah itu dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian perkara yang kedelapan, yaitu sebelum berdoa hendaklah dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni atubu fil yaumi mi'at marrah." Aku bertobat kepada Allah di dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Agar diterima doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kesembilan adalah hal yang disyariatkan agar doa tidak ditolak, yaitu melakukan sikap terus-menerus dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa untuk meminta pengabulan doa. Terus-menerus dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa untuk meminta pengabulan doa. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesanya adalah ketika dia mengatakan, "Aku sudah berdoa kepada Tuhanku, tapi belum dikabulkan untukku." Maka perkara yang ke-9 adalah yang disyariatkan agar doa tidak ditolak, doa terus-menerus dan tidak tergesa-gesa meminta pengabulan doa. Kemudian perkara yang ke-10 yaitu mengumpulkan amalan hati, rasa harap dan rasa takut saat berdoa. Dan ini kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam, bahwa surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Mereka sangat bersegera mengerjakan amal-amal baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan rasa harap doanya dikabulkan dan rasa takut doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah kekasih Allah. Kemudian
mengamalkan amalan yang paling utama, yaitu membangun kembali Ka'bah. Dikerjakan amalan tersebut di tanah suci yang paling suci sedunia, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Tetapi dengan demikian masih saja beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang ke-11 adalah hendaknya seseorang bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Berarti Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Maka kita katakan ya Razzaq urzuqna, wahai yang maha luas rezekinya tanpa putus, berikanlah rezeki kepada kami. Kemudian yang ke-12 agar doa tidak ditolak adalah bersedekah sebelum berdoa. Bersedekah sebelum berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, shadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Bersedekah secara rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, yang ke-13 agar doa tidak ditolak, yaitu hendaknya berdoa doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di dalamnya terdapat pengabulan. Berdoa dengan doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan doa tersebut di dalamnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Doanya Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus ketika ia berada di dalam perut ikan paus tersebut, yaitu ucapan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidaklah seseorang berdoa, seorang muslim berdoa dengannya pada sesuatu apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian juga di antaranya berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang paling agung. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altallaha bismilladzi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah sungguh engkau telah berdoa dengan nama Allah yang jika dimintai dengannya Allah akan memberi, jika didoai dengannya Allah akan mengabulkan doanya. Ini 13 kiat yang disyariatkan agar doa tidak ditolak. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada Abu Auni hafizahullahu taala. Naam. Ya. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Halo Ustaz. Ya, silakan. Oh iya. Afwan Ustaz, tadi tidak terlihat gambarnya. Baik, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Untuk pembuka kita konsultasi syariah, sudah kita dengarkan tadi ada adab-adab dan tata cara berdoa dan yang berkaitan dengannya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apalagi yang beliau sampaikan tadi adalah tentang ibadah yang cukup penting, yaitu berdoa. Baik, bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung kepada beliau, kami sudah buka untuk layanan interaktif kami 08117530.000, 08117530.000 atau 40 di belakang 3. Baik, kita angkat dulu, kita persilakan untuk pendengar atau pemirsa yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Hamba Allah di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini Pak Ustaz, saya mau nanya, kan kita berdoa itu kan setiap habis sholat wajib, sholat sunat kita berdoa. Tapi udah kita berdoa terus gitu, kita ada memuji Allah sebagai Muhammad. Tapi rasanya doa kita belum terkabulkan oleh Allah gitu. Apa kita salah mengapakan diri kita mengatakan doa kita belum dikabulkan Allah gitu Pak Ustaz? Hanya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yastajib li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu dia mengatakan aku sudah berdoa dan Allah belum mengabulkan doaku. Ini namanya tergesa-gesa. Maka saya nasihatkan kepada ibu, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, pengabulan doa bukan hanya yang kita minta dari Allah, tetapi ada 3 macam jenis pengabulan doa. Saya ulangi, pengabulan doa bukan hanya yang kita minta dari Allah, tetapi ada 3 jenis macam pengabulan doa dari Allah SWT. Yang pertama, yaitu Allah akan mengabulkan langsung apa yang diminta, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan order. Yang kedua, Allah akan menyembunyikan pengabulan tersebut nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa tersebut. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengabulan lain dengan cara yang lain. Kalau si hamba meminta A, Allah beri B, karena di dalam A ada keburukan, maka Allah berikan kepada B. Sedangkan ini yang kadang-kadang hamba tidak menyadarinya, bahwa sebenarnya doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menyadarinya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah bi ghairi ismin wala qati'ati rahim illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa kecuali yang di dalam doa tersebut tidak ada dosa, tidak ada memutuskan hubungan rahim, kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 pengabulan. Yang pertama, an yu'ajjilallah da'watah, Allah akan kabulkan langsung doanya sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, an yudakhirahu fil akhirah, Allah akan simpan pengabulannya di akhirat, di dalam surga. Yang ketiga, Allah an yasrifa minas su'i mithlihi, Allah akan menjauhkan keburukan dari yang semisalnya. Artinya di dalam yang dia minta itu terdapat keburukan, maka Allah kasih kepada yang tidak ada keburukan. Nah, di sini yang kadang-kadang seorang hamba menganggap dirinya belum dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah mengabulkan dengan cara memberikan pilihan lain yang lebih baik untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Mungkin kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan tambahan juga dengan nasihat tadi, jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya di Pekanbaru bisa memahami dan kita semuanya tentunya. Baik, kita angkat dulu untuk pertanyaan atau konsultasi dari hamba Allah di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Ya, hamba Allah di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Saya ingin bertanya, Ustaz. Hari ini saya berpuasa dengan berniat menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal.
tapi saya baru tahu ada perbedaan hitungan dari Ustadz. Beberapa kalender yang saya lihat hari Jumat ini masih tanggal 30 Syawal. Tapi ada pula yang menyatakan hari ini sudah 1 Zulqa'dah. Bagaimana dengan puasa saya hari ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron, jazakumullahu khairan, Ustaz. Dari hamba Allah di Rumbai Pekanbaru. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Maka jawabannya adalah dikembalikan kepada keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Apabila hal ini adalah masih tanggal 30 Syawal, maka berarti masih boleh untuk berpuasa Syawal. Apabila sudah 1 Dzulqa'dah sesuai dengan keputusan tersebut, maka berarti masih tidak diperbolehkan lagi, tidak bisa lagi berpuasa Syawal. Ya, tetapi jika ingin berpuasa sunnah maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali untuk penanya melalui layanan interaktif. Sudah kita buka. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Ikhwan di Panam. Di Panam Pekanbaru. Silakan Pak Ikhwan. Suaranya dikeraskan Pak, saya tidak mendengar Pak. Halo Ustaz. Ya, dikeraskan Pak. Halo Ustaz, ya Ustaz. Ya, sudah kedengaran. Itu tak terkait dengan doa Ustaz. Apakah ada syariat setelah selesai sholat fardu itu kita dianjurkan untuk berdoa? Karena pernah saya membaca bahwasanya Nabi itu lebih memperbanyak istighfar setelah sholat fardu 5 waktu. Ustaz, mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jawabannya adalah apa hukum pertanyaannya dulu, apa hukum berdoa setelah sholat fardu? Maka berdoa setelah sholat fardu bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dilakukan oleh imam dan diaminkan oleh makmum secara menyeluruh. Bahkan hal tersebut termasuk perbuatan yang mengada-ngada, belum disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, belum ada syariatnya berdoa setelah salat fardu jika dilakukan oleh imam dan diaminkan oleh para makmum secara bersama-sama. Karena belum ada syariatnya dari Nabi Muhammad SAW dan tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun jika seseorang ingin berdoa secara sendiri setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, maka diperbolehkan jika dia tidak menganggap hal tersebut disunnahkan sebagai sebuah kerutinan. Karena asal hukum berdoa kapan saja diperbolehkan. Kapan saja diperbolehkan. Mau siang, malam, sore, pagi, setelah sholat, sebelum sholat diperbolehkan. Tetapi merutinkannya dan menganggap itu sunnah, maka ini memerlukan petunjuk syariat. Dan sepengetahuan saya yang sangat sedikit ini, belum ada petunjuk syariat dari Nabi Muhammad SAW merutinkan berdoa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Maka jika ingin berdoa silahkan sesekali, tetapi dirutinkan maka belum ada petunjuk syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan
Bapak Ikhwan tadi di Panam Pekanbaru bisa mendengarkan dengan jelas penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Baik, kita beralih ke pertanyaan dari pemirsa MKSS TV Semarang, Jawa Tengah. Ustaz izin bertanya, Ana seorang OB di suatu kantor penjualan barang elektronik. Terkadang Ana suka disuruh oleh karyawan di kantor untuk mengirim barang jualan kantor ke rumah pelanggan. Lalu Ana diberi upah oleh karyawan yang menyuruh Ana untuk antar barang tersebut. Lalu Ana juga suka dikasih upah oleh pelanggan yang Ana antarkan barangnya. Bagaimana status upah dari kedua pihak tersebut, Ustaz? Apakah boleh Ana terima untuk antar barang jualan kantor ini di luar SOP kerja, dalam kurung ini kerjaan sampingan, dan Ana juga diberikan izin oleh atasan atau bos Ana untuk mengantarkan barang jualan tersebut, dan atasan atau bos Ana tidak mengetahui kalau karyawan itu kasih upah ke Ana, dan apa perlu upah dari pelanggan juga Ana infokan ke atasan atau bos Ana, Ustaz, atau boleh Ana terima langsung tanpa menginformasikan kepada bos Ana itu, Ustaz, karena kerjaan tersebut di luar SOP kerja Ana, Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Adapun tentang mendapatkan hadiah dari kolega pekerja tempat dia bekerja, maka ini tidak diperbolehkan kecuali dia mengembalikan hadiah tersebut kepada tempat ia bekerja. Imam Bukhari dan di dalam kitab sahihnya menyebutkan babu hadayal ummal, bab hadiah para pekerja. Imam Muslim di dalam kitab sahih Muslimnya juga babun tahrimu hadayal ummal, bab keharaman hadiah para pekerja. Dan keharaman hadiah para pekerja maksudnya adalah seseorang bekerja di sebuah tempat, lalu dia diutus oleh tempat dia bekerja untuk mengurus sesuatu. Kemudian dia mendapatkan tips hadiah seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi. Maka hal tersebut tidak boleh diambil oleh pekerja tersebut, tetapi dikembalikan kepada tempat dia bekerja. Ketika sudah diperbolehkan untuk diambil, baru dia boleh untuk mengambilnya, agar dia tidak masuk ke dalam keharaman hadiah para pekerja. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seseorang sebagai pekerja, ya, seseorang dari keturunan Al-Asad sebagai pekerja, yang namanya adalah Ibnul Lutaibah, untuk mengumpulkan harta sedekah. Kemudian setelah itu orang ini mengatakan, hadza lakum wa hadza li uhdiyali. Ini bagi kalian, ini milik kalian, sedangkan ini hadiah untukku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah secara tiba-tiba di atas mimbar. Beliau memuji Allah dan beliau bersabda, ma balu amilin ab'athuhu fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummih hatta yanzura ayuhda ilaihi amla. Kata Rasulullah SAW, kenapa ada orang yang aku utus untuk mengambil harta sedekah atau zakat, lalu ia mengatakan ini milik kalian dan ini dihadiahkan untukku. Coba dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya sampai dia melihat apakah dia diberikan hadiah atau tidak. Artinya hadiah tersebut karena memang sebuah pekerjaan, karena yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmilu ala unuqihi ba'irun lahu rugha wa aw baqaratun laha khuwar aw syatun tay'ar. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian mendapatkan hal tersebut sedikit pun, melainkan dia akan datang pada hari kiamat, dia akan bawa di atas pundaknya seekor onta yang memiliki suara, atau seekor sapi yang memiliki suara, atau seekor kambing.
Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berkata, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Artinya ini perkara penting. Maka hati-hati jangan sampai seseorang mengambil harta hadiah. Karena hadiah para pekerja itu adalah dosa besar, kecuali dia berikan kepada tempat dia bekerja, dan ketika dikembalikan lagi oleh tempat dia bekerja bahwa ini boleh untuk diambil, maka dia boleh untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan office boy atau OB yang bertanya tadi, pemirsa MKSS TV di Semarang, Jawa Tengah bisa mendengarkan dan memahaminya. Amin. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan berikutnya, penanya dari interaktif. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Bisa sedikit diangkat suaranya atau dikeraskan, Ibu? Hamba Allah di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru untuk pertanyaan atau konsultasinya. Ustaz, kalau mendengar berita yang lagi heboh sekarang itu mengenai dana haji, itu bagaimana kalau kita menarik dana itu kembali? Apakah boleh itu, Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini permasalahan yang menyangkut perkara yang umum di tengah kaum muslimin, dan saya adalah seorang yang masih kecil membicarakan hal ini, maka lebih baik bertanya kepada ustadz yang lebih dalam ilmunya, yang lebih pantas untuk memberikan fatwa dalam masalah-masalah umum. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa harta seseorang tetap menjadi harta seseorang. Apakah dia ingin mengambilnya ataukah dia ingin mendiamkannya, maka itu terserah dia. Itu asal hukumnya. Tetapi untuk melihat fatwa secara mendalam, secara lebar, secara luas, terutama berkaitan dengan negara, maka silahkan bertanya kepada ustadz-ustadz yang lebih dalam ilmunya, lebih wara', lebih takwa, lebih alim, melihat maslahat yang lebih panjang, lebih dalam. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan pernyataan dari Ustaz. Baik, mudah-mudahan bisa difahami oleh Ibu yang bertanya, hamba Allah tadi di Pekanbaru. Kita beralih ke pertanyaan dari layanan WhatsApp dari Bapak Alex di Panam, Pekanbaru. Maaf di luar tema Ustaz, mohon penjelasan Ustaz, berapakah maksimal pembagian daging kurban untuk peserta, di mana tempat kami ada peserta sekaligus orang yang dituakan. Minta kupon lebih banyak dengan tujuan untuk disedekahkan ke kerabatnya yang di luar jemaah tempatan kami. Sementara panitia tidak setuju. Terima kasih Ustaz, dari Pak Alex di Panam, Pekanbaru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Daging kurban yang adalah atau berkurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk yang berkurban bisa memakan daging kurban tersebut. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari daging kurban dan berilah makan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging kurban tersebut dan berikanlah makan kepada orang-orang yang sulit, ya. Maka yang disyariatkan bagi seorang mukmin dalam kurbannya adalah memakan dari daging kurban tersebut, dan jika dia mengeluarkan sepertiga dan dibagikan kepada fakir miskin, kemudian dia memakan 2/3 dari
dari daging kurban tersebut bersama kerabat-kerabatnya, maka tidak mengapa. Kalau seandainya dia mengeluarkan sepertiga, kemudian dia memakan dan menyimpan 2/3, maka tidak mengapa. Jadi siapa yang berkurban sebenarnya dia berhak untuk memberikan hanya 1/3 kepada fakir miskin, sedangkan 2/3-nya dari daging tersebut untuk dirinya. Ini diperbolehkan. Cuma permasalahan sekarang, kalau seandainya dia berkurban dan dia ikut kepanitiaan, artinya di tempat dia itu ada panitia kurban dan dia ikut di situ, maka pada saat itu dia lebih baik untuk menghindari kericuhan, kegaduhan di tengah masyarakat, lebih baik dia mengikuti peraturan yang ada. Tetapi asal hukumnya dia boleh memberikan kepada fakir miskin hanya 1/3 dari dagingnya dan 2/3 dia ambil. Asal hukumnya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Alex bisa mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, kita angkat lagi untuk pertanyaan dari. Ya baik, kita akan selang-seling. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Hamba Allah di Padang. Baik, silakan Ibu hamba Allah untuk pertanyaan atau konsultasinya. Bismillah, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menempati hati Ustaz? Saya punya pikir. Jadi dia kadang-kadang Ustaz yang dikerjakannya tuh membahayakan dia Ustaz. Saya larang dia tidak mau. Pelan-pelan tidak mau juga. Jadi saya mungkin sama saya Ustaz. Cuma saya sedih. Selalu kayak gitu Ustaz. Bagaimana menempatkan hati keadaan anak Ustaz? Sudah dibilang jangan nak. Tapi dia tetap mengerjakan juga. Kalau sudah dicubit baru berhenti dia Ustaz. Itu aja pertanyaan saya Ustaz, karena saya rasa sedih anak saya kena cubit sama saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka amma ba'du, adapun jawaban atas orang tua yang risau, resah, gelisah atas anaknya yang mungkin belum menurut atas perintah orang tuanya, saya memberikan nasihat dulu untuk orang tua. Yang pertama adalah hendaknya orang tua senantiasa bersabar saat mengurus anaknya, karena pengurusan anak itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap pahala atas pengurusan tersebut. Saya ulangi, bahwa orang tua hendaknya bersabar saat mengurus anaknya, karena mengurus anak itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap pahala dari pengurusan tersebut. Anak kadang bengal, anak kadang tidak menurut atas perintah orang tuanya, anak kadang harus berkali-kali untuk diperintahkan atau dilarang, anak kadang bahkan harus dipukul dulu untuk diperintah atau dilarang. Maka pada saat itu dia tetap harus sabar, karena anak adalah aset hidup, aset bagi orang tua, agar pahala orang tua terus mengalir kepada anak, agar pahala terus mengalir kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Yang artinya, jika seorang anak Adam meninggal, terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, dari sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Maka semestinya orang tua bersabar dengan mengurus anaknya, sehingga dia bisa mendapatkan anak yang saleh yang terus akan mendoakannya meskipun orang tuanya sudah meninggal, seluruh tulang belulangnya hancur kecuali hanya 1 tulang ekor, tetapi pahala terus mengalir kepada orang tua tersebut. Kemudian yang kedua adalah hendaknya orang tua tidak
terlalu keras terhadap anaknya. Akan tetapi dia mengajari anaknya dengan ajaran yang dengan sikap yang lembut kepada anaknya, sehingga anak tersebut paham apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Karena terkadang anak ini kita perlukan adalah dia paham apa yang kita perintah. Dia paham apa yang kita perintah. Jadi misalkan jangan keluar malam. Jangan keluar malam. Maka sang anak mungkin dia melihat teman-temannya keluar malam, teman-temannya nongkrong-nongkrong. Kenapa saya dilarang keluar malam? Nah, pada saat itu tugas orang tua adalah menjelaskan dengan baik dan santun bahwa penyebab dilarang keluar malam adalah A, B, C, D dan seterusnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, saat mendidik anak ataupun mengurus anak, ambillah perasaan anak tersebut, terutama anak-anak yang sudah mumayyiz, apalagi yang sudah baligh. Ya, sudah mumayyiz umurnya 7 tahun ke atas, yang sudah baligh mungkin sudah baligh umur 15-an tahun. Maka pada saat itu ambillah perasaan anak tersebut, ya, agar dia benar-benar memahami apa yang diperintah oleh orang tuanya untuk kebaikannya, apa yang dilarang oleh orang tuanya untuk kebaikannya. Ambil. Jangan sampai anak tersebut mencari figur dari orang lain yang bisa dia jadikan sebagai curhatan, dia jadikan sebagai tempat untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian yang keempat, hendaknya orang tua mencontohkan dengan contoh yang baik terhadap anak-anaknya, karena anak adalah salah satu pengkopi, peniru yang paling mahir di dunia ini. Anak adalah salah seorang yang peniru yang paling mahir di dunia ini. Plagiat yang paling mahir itu adalah anak. Maka hendaklah orang tua mencontohkan dengan contoh yang baik. Yang selanjutnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memudahkan untuk anak menerima nasihat, untuk anak taat kepada orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang berdoa banyak-banyak agar anaknya menjadi qurratu ain, menjadi yang nyaman dipandang mata. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga jawaban dari Ustaz kepada kita semuanya, tentunya Ana dan kita semuanya para orang tua. Dan mungkin curhatan atau konsultasi dari ibu hamba Allah di Pekanbaru tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Kini kita dengarkan dulu untuk nasihat tambahan atau ikhtitam dari Ustaz yang mungkin bisa kita dengarkan. Baik, langsung saja kita dengarkan nasihat tambahannya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Memahami tentang doa sangat penting, karena tidak sedikit orang murtad keluar dari agama Islam, bahkan akhirnya tidak bertuhan gara-gara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau gara-gara dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dia merasa Allah tidak ada, gara-gara dia merasa Allah tidak pernah menggubris urusan dia, acuh tak acuh terhadapnya. Maka memahami dengan baik, dengan akidah yang benar tentang perihal doa adalah termasuk perkara yang penting. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada guru kita, Buya kita Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala, yang sudah memberikan kita wejangan dan beberapa pertanyaan atau konsultasi yang sudah kita ajukan sudah beliau jawab. Dan kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian konsultasi syariah kita bersama beliau rutin insyaallah diadakan di Radio Hidayah FM
103.4 FM Pekanbaru Riau. Dan jazakumullah khair untuk kami ucapkan jazakumullah khair untuk rekan-rekan kru radio dakwah dan televisi dakwah yang ikut merilai acara ini. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita konsultasi syariah. Insyaallah bersama beliau akan kita lanjutkan di hari Jumat pagi pekan depan waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan konsultasi atau pertanyaan yang sudah masuk tidak semuanya bisa kita ajukan kepada beliau. Semoga Allah membalas kebaikan Anda meskipun tidak sempat kita ajukan kepada beliau. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.